Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Iza Zahir Rifai dengan NIM akhir 047 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yakni dengan judul jurnal berjudul Electroplating for Decorative Application Recent Trends in Research and Development. Jadi untuk yang pertama, sedikit ringkasan latar belakang dari jurnal ini. Jadi jurnal ini membahas electroplating, sebuah teknologi pelapisan logam yang telah matang, namun tetap berkembang dengan inovasi baru. Fokus utama adalah aplikasi dekoratif yang menekankan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan. Artikel ini meninjau dasar teoritis, aplikasi praktis, tren terkini, dan tantangan di masa depan terkait electroplating dalam industri global. Untuk slide selanjutnya, sejarah electroplating. Jadi electroplating ini digunakan sejak awal abad ke-19 dengan pengembangan signifikan pada tahun 1805 oleh Luigi Brugnatelli. Teknologi ini terus berkembang dari pelapisan dasar hingga formulasi paduan kompleks, termasuk pelapisan multilapis dan juga penggunaan elektrolit khusus. Jadi elektrolitnya sudah bisa ditentukan. Brugnatelli yang pertama kali mendokumentasikan proses pelapisan emas pada permukaan logam, meski awalnya ditolak oleh akademisi. Proses ini berkembang pesat pada abad ke-19 oleh di Birmingham, Inggris, sebagai pusat industri pelapisan logam. Kemajuan terus berlanjut, termasuk penemuan pelapisan multilapis dan metode elektrodeposisi tanpa listrik yang membuka berbagai aplikasi industri modern. Lalu selanjutnya proses electroplating. Nah, untuk proses electroplating ini melibatkan reduksi ion logam pada elektroda kerja yang terendam dalam larutan elektrolit. Jadi seperti kayak di pelajaran kimia. Dan untuk keunggulan dari electroplating sendiri dapat diotomatisasi. Yang dapat diotomatisasi ini kontrol ketebalan dan juga besar arus yang akan digunakan. Lalu yang kedua morfologi dan biaya produksinya juga tergolong rendah. Lalu untuk aplikasi dekoratif dari electroplating sendiri ini di sini ada 4. Yang pertama di industri otomotif. Di industri otomotif menggunakan electroplating untuk melapisi bagian logam pada kendaraan agar lebih tahan terhadap korosi dan kondisi cuaca ekstrim. Jadi biasanya mungkin digunakan di bagian-bagian dari kendaraan yang yang mungkin sering terkena dari hujan, sinar matahari, itu bisa dilapisi menggunakan electroplating supaya lebih tahan terhadap karat. Ini di sini misalnya pada bumper, velg, dan komponen eksterior lainnya sering dilapisi krom atau nikel agar lebih tahan lama dan terlihat estetis. Jadi selain dari manfaatnya yakni tahan terhadap korosi, juga itu tadi elektrolisis pada otomotif ini biasanya untuk menambah keindahan dari dari kendaraan itu. Lalu yang kedua di sini untuk elektronik. Jadi komponen elektronik seperti sirkuit, konektor, dan kabel itu dilapisi dengan konduktif seperti emas atau perak untuk meningkatkan konduktivitas dan mencegahnya dari korosi. Lagi-lagi untuk mencegahnya dari korosi. Jadi memang kelebihan dari electroplating sendiri ini lebih tahan terhadap korosi. Dan untuk selanjutnya di industri perhiasan. Jadi electroplating ini memberikan tampilan yang lebih menarik dengan melapisi bahan dasar dengan logam mulia seperti emas atau perak. Lapisan ini tidak hanya menambah nilai estetika, tetapi juga meningkatkan daya tahan perhiasan terhadap goresan dan aus. Jadi untuk pertimbangan dari penggunaan electroplating pada perhiasan